Menjumpai Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar dari Bilangan pasal yang ke-32. Di Bilangan pasal 32 ini kita mengerti bahwa selangkah lagi bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Mereka tinggal menyeberangi sungai Yordan dan mereka masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Tanah yang penuh dengan susu dan madu, tanah yang penuh dengan berkat. Namun pada saat yang sama, tanah itu didiami oleh orang-orang Kanaan yang tinggi besar. Mereka ini bangsa raksasa. Jadi ada berkat besar yang Tuhan sediakan, tapi mereka juga harus menghadapi pergumulan besar, peperangan besar di Kanaan itu. Dan kita melihat di Bilangan pasal 32 ini ada suku yang balelo. Balelo itu punya keinginan sendiri, tidak mengikuti keinginan Tuhan, tidak mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Siapa suku itu? Ternyata suku Ruben dan suku Gad. Apa yang membuat kedua suku ini, Bani Ruben dan Bani Gad, membelot? Jadi ketika mereka hendak masuk ke tanah perjanjian, mereka sebelum menyeberangi sungai Yordan, maka mereka sampai di tanah Yaeser dan tanah Gilead. Dan begitu mereka melihat tempat itu, mereka berpikir tanah ini tempat yang baik untuk peternakan. Lalu kemudian pemimpin daripada suku Gad dan pemimpin suku Ruben datang kepada Musa dan mereka minta supaya tanah itu saja yang menjadi bagian mereka. Tanah itu saja yang mereka tempati. Maka ini membuat Musa marah. Kenapa? Karena kalau mereka tidak ikut berperang, itu hanya akan membuat suku-suku yang lain menjadi ciut hati. Karena kekuatan mereka sudah berkurang 2 suku. Lagi pula ini membuat sesuatu yang tidak baik, tidak punya kesatuan hati, tidak kompak. Masakan saudara-saudaranya pergi berperang, malah kedua suku ini enak-enakan mendiami tempat yang sebetulnya itu bukan Tuhan berikan pada mereka. Karena yang Tuhan berikan kepada mereka itu Kanaan. Kanaan pasti jauh lebih baik daripada Gilead maupun Yaeser. Tapi mereka ini tidak percaya akan hal itu. Mereka cukup puas dengan tanah yang sudah mereka lihat itu. Bahkan sebelum mereka melihat secara langsung tanah Kanaan. Kita belajar ada beberapa hal yang menyebabkan Bani Gad dan Bani Ruben ini menimbulkan kemarahan Tuhan. Yang pertama, 2 suku ini tidak percaya akan janji Tuhan. Janji Tuhan yang jauh lebih baik dari apa yang mereka bayangkan. Mereka melihat Gilead, mereka melihat Yaeser aja sudah puas. Padahal Tuhan mau melimpahkan tanah yang jauh lebih baik daripada tanah itu. Ibu bapak saudara semuanya, seringkali kita cukup puas, padahal Tuhan menjanjikan sesuatu yang lebih besar. Puas di sini bukan dalam arti bersyukur, tapi puas di sini justru dalam konteks tidak mau repot berperang, tidak mau bergumul memperjuangkan sesuatu yang Tuhan sebetulnya siapkan. Maka banyak orang Kristen yang hidupnya begitu-begitu saja. Bukan Tuhan tidak melimpahi mereka sesuatu yang besar, tetapi karena orang-orang seperti ini sudah merasa nyaman dengan keadaannya pada waktu itu. Maka itu menimbulkan kemarahan Tuhan. Kenapa? Karena suku Ruben dan suku Gad ini seolah-olah tidak percaya bahwa Tuhan itu memberikan tempat yang jauh lebih baik di Kanaan itu bagi mereka. Ketidakpercayaan mereka itulah yang membuat Tuhan marah. Lalu kemudian kesalahan kedua yang dilakukan oleh suku Gad dan suku Ruben ini adalah mereka tidak mau sehati dengan saudara-saudara mereka, suku-suku yang lain. Bagaimana mungkin saudara mereka berperang dan mereka enak-enakan?
Makanya Musa menegur mereka dengan keras, sekalipun akhirnya memang para pria atau para tentara daripada suku Gad dan suku Ruben itu ikut membantu peperangan, tapi itu setelah Musa menegur mereka. Kita belajar yang kedua di sini adalah jangan jadi orang yang cuek, jangan jadi orang yang apatis, jangan jadi orang yang suka tutup mata dengan pergumulan saudara-saudara kita, dengan pergumulan saudara seiman kita, dengan pergumulan keluarga kita, sahabat kita. Jangan jadi orang yang punya mental asal keadaanku baik-baik saja, mana urus orang lain. Tentu saja ini sebuah mentalitas yang tidak baik, mentalitas egois, mentalitas apatis. Ibu bapak saudara semuanya, pelajaran hari ini kiranya menjadi sebuah peringatan bagi kita. Ingat, Tuhan merencanakan sesuatu yang besar. Tidak pernah di pinggiran Kanaan, Tuhan merencanakan tanah Kanaan bagi kita. Maka jangan sampai kita tidak percaya akan hal itu, sehingga begitu kita menikmati di pinggiran, kita tidak lagi melakukan kehendak Allah secara utuh. Yang kedua, jangan jadi orang cuek, jangan jadi orang apatis. Mari bertolong-tolonganlah, saling menanggung beban dengan saudara kita. Itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Tuhan berkati kita.